Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi kelas 6. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 2, mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kalian masuk ke materi, yuk bantu Bu Guru untuk subscribe channel ini agar kita bisa belajar bareng terus ya. Oke anak-anak hebat, sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk langsung saja kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagai manfaat dalam berwirausaha. Manfaat keberagaman wirausaha. Itu yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. 3. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 4. Membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. 5. Mengurangi pengangguran. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Prinsip ekonomi kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Misalnya, makan, rumah, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang tidak terlalu penting akan tetapi bermanfaat cukup besar dalam kehidupan manusia. Misalnya, rekreasi, komputer, maupun barang seperti tas. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Bentuknya adalah barang mewah atau jasa. Contohnya, mobil dan jasa asisten rumah tangga. Faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang pertama, semakin bertambahnya jumlah penduduk. 2. Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Semakin meluasnya lingkungan perguruan. 4. Keinginan untuk meningkatkan tingkat kebudayaan manusia. Manusia itu bertindak sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi yang bermoral apabila memenuhi kebutuhan hidupnya tidak saja memikirkan kepentingan pribadi, melainkan juga kepentingan orang lain. Upaya penyediaan atau pengadaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Manusia bekerja sebagai petani yang mengolah tanah pada sawah untuk menghasilkan padi. Kemudian manusia sebagai pembuat barang seperti membuat makanan, mainan, dan pakaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan mencari keuntungan. Seseorang bekerja sebagai karyawan atau buruh untuk memperoleh imbalan jasa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Tanggung jawab pemilik wirausaha. Dengan menjalankan usahanya, seorang pemilik itu harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Nah, semakin baik kemasan produk, masyarakat semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Seperti contoh halnya pada gambar di sebelah kanan. Nah, biasanya sayur-sayur tersebut tidak dikemas seperti itu. Akan tetapi, dia akan berjejer-jejer di depan pemilik wirausaha tersebut. Seandainya ada pembeli, itu nanti akan langsung dimasukkan ke kantong plastik. Akan tetapi beda halnya dengan gambar yang
ada di sebelah kanan. Nah, wirausaha ini menggunakan cara untuk mengemas produk agar terlihat lebih cantik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik pembeli agar menimbulkan keinginan untuk membeli barang tersebut. Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. 1. Menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. 2. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. 3. Menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. 4. Melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. 5. Menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. 6. Mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. 7. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang sikap-sikap sebagai wirausaha. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.